Agama yang sempurna, agama yang lengkap. Tidak ada satu aktivitas pun di dalam Islam kecuali diatur, kecuali sudah ada tuntunannya yang dituntunkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai perkara-perkara atau aktivitas-aktivitas yang sifatnya privasi sekalipun, seperti buang hajat, itu sudah diatur oleh Islam dan sudah dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada seseorang bertanya kepada salah satu sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kata orang itu bertanya, "Allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khara'ah?" Apakah Nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, semua sesuatu, bahkan urusan buang kotoran? Maka kata Sayyiduna Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, ajal, betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan segala sesuatu, bahkan sampai urusan buang hajat dan buang kotoran itu juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mestinya duduknya dicontohkan oleh Nabi. Kahampia ketika tame maraukan buang hajat, pai nang kue helo nang inamean, sampai perkara sama itu ilajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat sempurna, agama yang sangat lengkap. Tidak ada perbuatan, tidak ada aktivitas, tidak ada sesuatu apapun kecuali diatur oleh Islam, kecuali contohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai urusan kita ingin tidur, hendak betiru, ada aturan yang diatur oleh Islam. Kahampia betiru, melingkir marak kueh betiru ketika itah betiru, kemudian membaca sebelum betiru. Ketika minsik dari tiru, ilajar oleh Islam, iatur oleh Islam, nang helo belua dari tutuk itah ketika itah minsik betiru. Kemudian ketika itah beristinja, diatur juga oleh Islam. Ketika kita bahkan keluar rumah, pai nang kue helu, memasang sandal, diatur seberataan oleh agama Islam. Maka kita umat Islam yang mengaku beragama Islam, mengaku memeluk Islam, harus patuh dan tunduk kepada aturan-aturan Islam ini. Kalau belum tahu, maka dicari tahu. Kita tidak mengetahui bahwa perkara atau aktivitas itu sudah diatur oleh Islam, bukan karena Islam tidak mengaturnya, tapi karena kekurang tahuan kita. Maka kita perlu untuk mencari tahu. Sama termasuk yang juga sudah diatur oleh Islam itu adalah permasalahan perlombaan. Itu kan lagi hari lomba-lomba itu. Jadi perlu untuk disampaikan tentang bagaimana Islam itu mengatur sudah. Islam itu mengatur mana lomba yang diperbolehkan, mana lomba yang tidak diperbolehkan. Kemudian mana hadiah dari perlombaan itu yang halal, mana yang haram, mana yang termasuk judi, mana yang bukan. Itu semuanya sudah diatur oleh Islam. Bahkan ulama di dalam kitab-kitab fikih mereka itu membuat bab khusus, membuat pembahasan khusus tentang itu. Ada sehuang kitab fikih, kalau kita hendak membuka kitab fikih, ada Kitabul Musabaqah, kitab yang berisi pembahasan tentang perlombaan. Maka sebagai pemeluk Islam, kita harus terikat dengan ajaran Islam, terikat dengan aturan Islam. Humbui nang sekahandak atei, asal masyarakat gembira, asal masyarakat rami, asal uluh himung, tapi Allah murka. Maka patut sebagai umat Islam yang mengaku beragama Islam tadi, sebelum membuat apapun bentuknya acara itu, harus merujuk kepada bagaimana pandangan Islam terhadap apa yang akan kita lakukan, aktivitas yang akan kita kerjakan. Maka itu harus betul-betul diperhatikan. Nah, terkait permasalahan ini, terkait permasalahan lomba, pada dasarnya perlombaan di dalam Islam itu adalah salah satu bentuk dari muamalah. Muamalah itu antara
antara manusia, interaksi antar manusia, kan sesama manusia. Oleh karenanya hukum asalnya itu sebagaimana dalam sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al aslu fil asya al ibahah, hukum asal sesuatu itu mubah, boleh. Hukum asal sesuatu itu adalah mubah karena mengikuti hukum asal muamalah, interaksi antar sesama manusia tadi. Akan tetapi perlombaan yang hukum asalnya mubah tadi itu bisa menjadi haram apabila memuat unsur-unsur yang diharamkan di dalamnya. Jadi ada beberapa kriteria yang bisa saja itu membuat perlombaan yang diadakan menjadi diharamkan oleh Allah yang pada asalnya hukumnya adalah mubah dan diperbolehkan. Nah, apa saja perkara-perkara yang dapat membuat perlombaan itu menjadi diharamkan di dalam Islam? Yang pertama disebutkan oleh para ulama itu adalah, yang pertama yang bisa membuatnya menjadi haram, melalaikan dari kewajiban agama. Karena asik mengadakan lomba, asik dengan kegiatan itu, lalu ada nang terpilihi kewajiban, ada nang tidak sembahyang zuhur, ada nang tapahalau sampai asar, ada nang asar pun tidak sembahyangin. Maka ini melalaikan dari kewajiban yang hukum asalnya perlombaan itu halal, tapi karena di dalamnya ada unsur melalaikan dari yang diwajibkan oleh Allah. Kan aktivitas utama kita sebelum uang dunia itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian tujuan utama itu dilalaikan oleh perkara-perkara lain, maka perkara-perkara itu kemudian menjadi haram. Apapun sebenarnya, bukan hanya permasalahan lomba, apapun yang kemudian menghalalkan, melalaikan dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi haram hukumnya. Termasuk juga di dalamnya masalah perlombaan ini tadi. Maka bagaimana caranya agar tetap halal? Maka jaga dalam melaksanakannya agar tidak ada yang ikut di situ lalai dari kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu sembahyang iharak marah masjid, panitia ya tulak marah masjid, peserta ya imbahum marah masjid, kan bagus berpahala jadi ya. Jemaah masjid bare aja. Setahin itu dua sop berbeda sing tambahan ya. Itu. Jadi jangan sampai yang pertama melalaikan dari kewajiban agama. Kemudian yang kedua yang dapat membuat perlombaan itu menjadi haram adalah mengandung unsur perjudian. Yang semua pesertanya itu dalam mengikuti perlombaan tersebut disyaratkan harus bayar dan hadiahnya diambil dari uang pendaftaran itu. Itu kan ada nang untung, ada nang rugi. Dan itulah hakikat dari perjudian yang menyebut oleh Allah Ta'ala sehingga Al-Quran, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, judi dan seterusnya disebutkan oleh Allah, rijsun itu adalah perbuatan kotor, min amali syaitan, daripada perbuatan setan. Oleh karenanya kalau perlombaan yang diadakan itu mengandung unsur judi di dalamnya, ada yang rugi dan ada yang untung. Ketika kalah dalam perlombaan itu maka dia rugi karena sudah bayar. Ketika menang dalam perlombaan itu dia sudah untung karena mendapatkan yang lebih banyak dari yang dibayarnya. Maka itulah hakikat dari perjudian, dan itu diharamkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, dan disebutkan keharamannya oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis. Maka harus diperhatikan. Dan kawak disiasati karena si pelelepahan kula menyebutkan cara kehampir supaya tidak jadi haram. Kehampir cara supaya tidak jadi haram. Bisa dicarikan jalan keluarnya. Jadi itu lagi menyebutkan tentang yang bisa membuat perlombaan itu menjadi haram ketika mengandung unsur judi. Tim bulu tangkis misalkan, bayar seberataan peserta anak hendak umpat sekian rupiah, imbahete oleh panitia hadiah imilian dari duit iuran atau duit bayaran dari para peserta. Seberataan peserta wajib bayar, lalu kemudian hadiah inengan dari duit bayaran teu namara aweh nang manang kareh.
maka itu adalah judi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, yang bisa membuat perlombaan itu menjadi haram adalah adanya perkara yang bertentangan dengan syariat Islam di dalam perlombaan itu. Ada perkara yang bertentangan dengan syariat Islam dan ada pelanggaran terhadap syariat Islam di dalam perlombaan tersebut. Ambillah contoh misalnya mengadakan perlombaan dan ketika pelaksanaan lomba membuka aurat. Kan aurat tuh huang lomba kah, si luar lomba kah, tidak tahu buka. Nang tahu buka teh si huang kamar, tahu membuka huang kamar teh. Kalau si huang lomba atau si luar lomba tidak tahu. Maka ketika ada pelanggaran terhadap syariat di dalam isi perlombaan itu, seperti seseorang yang membuka auratnya, maka itu membuat perlombaan itu menjadi diharamkan. Yang hukum asalnya boleh selawar hunjun tuut misalkan, selawar hunjun tuut itu haram karena membuka aurat, maka perlombaannya juga menjadi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab perlombaan itulah seseorang kemudian mau tidak mau membuka auratnya, mau tidak mau membuka auratnya. Nah, makanya kalau ada perlombaan yang kira-kira membuka aurat hindai kawai akalan selawar panjang sendiri ya, selawar panjang supaya tidak membuka aurat, karena akan membuat perlombaan itu menjadi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya ada sesuatu juga yang mencederai di dalam perlombaan itu, mahawi pihak lain yang ikut dalam perlombaan itu cedera, mengepehe uluh lain. Nah, itu juga membuat perlombaan itu menjadi diharamkan di dalam Islam. Yang hukum asalnya boleh, tapi ketika dari awal niat bujur berniat berhumat hendak meunting uluh jikungan, hendak mengepehe uluh. Nah, itu termasuk yang diharamkan di dalam Islam. Ada unsur pelanggaran terhadap syariat, ada unsur pelanggaran terhadap syariat. Termasuknya perlombaan yang memang dari awal izin perlombaan pelanggaran terhadap syariat. Besabung manuk misalkan, itu zalim terhadap binatang, itu dari awal memang haram, tidak ada halal lain. Hentam menzalimi makhluk Allah Subhanahu wa taala walaupun dia berupa hewan. Atau besabung besabung manusia, ada besabung manusia nang betinju misalkan, itu ngapehe bujur lain. Kalau sekedar naretna badu gerakan mah itu tidak jadi masalah, karate dan lain sebagainya, tidak sampai mengapehe bebandaranin bahasa itu. Kalau sampai mencederai, sampai mengepehe, termasuk yang dalam perlombaan itu binatang sekalipun, kalau itu mengepehe binatang, menzalimi binatang, besabung manuk, besabung kambing misalkan dan yang semacam, maka itu termasuk yang diharamkan di dalam Islam. Kenapa? Karena ada unsur kemudaratan di situ, ada unsur kemudaratan. Begitu juga yang di dalamnya juga mengandung unsur melanggar syariat, melanggar agama, seperti misalnya campur baur antara bawi hatuwe, lomba bejoget bawi hatuwe kirain guna ya, bercampur tegatuh-gatuh misalkan, maka itu melanggar syariat, melanggar agama, maka diharamkan di dalam Islam, diharamkan dalam Islam. Jadi perlombaan itu hukum asalnya adalah halal karena dia termasuk muamalah, dan sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama di dalam muamalah yang sebagaimana kita sebutkan di awal tadi, al aslu fil asya al ibahah, hukum asal sesuatu itu adalah boleh, mubah, kecuali kalau ternyata sesuatu yang mubah itu di dalamnya terkandung unsur-unsur yang diharamkan, perkara-perkara yang diharamkan, seperti ada pelanggaran terhadap agama seperti membuka aurat dan yang sejenisnya tadi. Kemudian yang kedua mengandung unsur judi tadi yang diharamkan juga di dalam Islam. Kemudian yang pertama yang kita sebutkan tadi adalah melalaikan dari kewajiban, melalaikan dari kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka solusinya adalah bagaimana caranya menghindari unsur-unsur ini. Bagaimana caranya menghindari, bukan tidak mengadakan perlombaan itu, tapi bagaimana caranya diatur perlombaan itu agar tidak mengandung unsur-unsur yang dapat menjadikan perlombaan itu jadi diharamkan di dalam Islam. Hindari unsur-unsur itu, jauhi unsur-unsur itu, dan itu bisa dilakukan. Kawa untuk dilakukan. Kemudian selanjutnya terkait dengan hadiah
Hadiah kan ada hadiah, kadang-kadang mengadakan perlombaan ada hadiahnya. Maka disebutkan oleh Syekh Mustafa Abdul Nabi hafizahullah taala, sihuang kitab beliau ada aran kitab Mu'nisul Jalis bi Syarhi Al-Yaqut An-Nafis, kitab fikih madhab Syafi'i. Beliau ketika menyebutkan syarat yang ke-11, sebenarnya syarat-syarat perlombaan itu juga disebutkan oleh para ulama. Ikon beliau asyaratul hadi asyar, syarat yang ke-11, an la takunal musabaqatu qimaran, bahwa perlombaan itu tadi tidak mengandung judi sebagaimana kita sebutkan tadi. Nah, ikon beliau wa bayanu dzalika, penjelasan yang demikian itu anna iwadal musabaqah lahu arba'u ahwal, bahwasanya hadiah perlombaan itu ada 4 keadaan, ada 4 macam, ada 4 keadaan. Al-ula, yang pertama, nah itu perlu diperhatikan supaya hadiah dan halal. Yang pertama ikon beliau an yadfa'ahu syakhsun ghairul mutasabiqaini ka an yatasabaqa fariqani fir ramyi wa yadfa'u ra'isud daulah al-jaizata lil faizi minhuma wa hadha jaizun. Yang pertama, hadiah perlombaan adalah yang memberikan hadiah itu adalah orang di luar dari peserta lomba. Di luar dari peserta lomba. Mida uluh nang umpat lomba teh nang menengah hadiah. Kalau bahasa anu itu sponsor kayak bahasa anu bae. Jadi uluh lain, entah itu pemerintah kah misalkan camat atau kades atau bupati misalnya. Di adaan lomba lalu nang menjamin hadiah akan nang menang kare adalah pihak lain yang tidak ikut perlombaan. Pihak lain yang tidak ikut perlombaan atau uluh dermawan lain selain daripada para penguasa, para pejabat, uluh dermawan masyarakat biasa. Tapi kikoya itu hadiah ya kuna menjami ya. Maka nang itu ngikuan Syekh Mustafa Abdul Nabi wa hadza jaizun, dan ini hukumnya boleh. Halal berarti hadiah. Hantam tidak ada skema untung rugiin. Tidak ada nang manang untung, nang kalah rugi. Hantam hadiah dari nang lain, dari pihak lain yang tidak ikut perlombaan. Jadi boleh hukumnya. Kemudian wasaniyah, yang kedua, macam yang kedua atau keadaan yang kedua terkait hadiah itu lagi kun beliau an yadfa'ahu ahadul mutasabiqaini ka an yaqula Zaidun li Bakrin nadaltuka ala an yarmiya kullun minna 20 sahman fa in asabta khamsatan minha falaka dinar wa in sabaqtuka fala syai'a 'alaika fayaqulu Bakrun qabiltu wa hadza jaizun. Macam yang kedua adalah bahwa yang memberikan hadiah adalah salah satu dari peserta lomba. Uluh melakukan perlombaan 2 ekungan misalnya, lomba memanah nang bayarna ije mah kikuan nang ije itu si A misalnya, ambillah contoh si A baik, kikuan si A marah si B itah 2 betanding baha hebatan memanah. Apabila ikau kawa tepat sasaran 5 anak panah, maka yaku menengah ikau ije dinar, atau bahasa itah misalnya 500.000 rupiah ini ngaku ikau. Tapi bila yaku nang manang, maka ikau tidak wajibin menengah yaku sesuatu. Tidak wajibin menengah yaku sesuatu. Jadi ije manang bayar deh. Ije manang are itu nah menengah hadiah. Salah satu dari peserta tadi. Maka nang sama itu nikon beliau wa hadza jaizun, dan ini boleh juga. Antam ije kungan mah. Nang bayar cuman ije kungan. Mida kada 2 yen. Huang contoh nang inengan itah kana. Ada 2 peserta, kikuan salah satu peserta atau 2 lomba atau 2 bertanding. Bila ikau menang, yaku menengah ikau duit tun. Tapi bila yaku nang menang, ikau mudah usahain menengah yaku duit. Nah itu mida nenen. Halal aja kikuan beliau, boleh cak. Hadiah nang sama itu. Itu yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, wasalisatu, yang nomor 3, an yadfa'al mala kullun minal mutasabiqaini ka an yatasabaqa Zaidun wa Amrun 'alal khayli fayaqulu Zaidun in sabaqtuka fali 'alaika 100 dinar wa in sabaqtani falaka minni 100 dinar wa hadha haramun li'annahu 'ala suratil qimar wa huwa at-taraddudu bainal ghurmi wal gunmi. Yang ketiga ikon beliau bahwa yang membayar tadi itu semua peserta, yang membayarnya seberataan peserta. Contoh hakikon beliau 2 ekungan mengadakan lomba, 2 ekungan mengadakan lomba A dengan B. Lalu kikuan dan 2 itu aweh nang manang. Apabila yaku manang,
maka ikau bayar dengan yaku 100 dinar. Dan apabila yaku nang manang apabila ikau nang manang yaku bayar dan ikau 100 dinar, apabila yaku nang manang ikau bayar dan yaku 100 dinar, maka itulah kikuan beliau yang hukumnya haram. Hantam ada skema judi sehete, ada nang untung, ada nang rugi, ada skema untung rugi ya, ada judi huang aweh nang manang untung, aweh nang kalah rugi. Hantam bila iya manang nah iya ini enggak lu 100 dinar, tapi bila iya kalah iya nang bayar 100 dinar, maka itu hukumah rugi, itu hukumah judi, dan itu hukumah haram. Dan nang ketiga tun kawa jadian halal nang sendaya ya bebayar kan dua ikungan, contoh huang contoh hitah tidak dua ikungan bebayar kada dua ya, tapi kawa jadian halal ikon beliau al-hal ar-rabi'ah yang keempat. Nah itu yang keempat tun beliau menyebutkan ada kaitan dengan yang ketiga nah, an yadfa'a kullun minal mutasabiqaini al-mal, bahwa setiap peserta lomba itu bayar dengan apa namanya uang pembayaran, uang pendaftaran bayar. Tetapi wa yudkhilal mutasabiqani fil musabaqati idza kana al-'iwadu minhuma muhallilan, tetapi elen duwe nang kada duwe ya bayar si uang perlombaan tu nah, elen duwe menamean uluh ketiga umpat elen duwe lomba inamean uluh ketiga araya bahasa uang fikih teh muhallil, uluh nang mahawiya jadi halal kalau bahasa dengan bahasa itah. Asalana kan haram, hantam kada dua ya bebayar, aweh nang manang untung, aweh nang kalah rugi, ete judi. Tapi ikon beliau jadi halal apabila elen dua nang sama-sama bebayar tu nah menamean uluh lain, uluh ketiga untuk umpat elen dua lomba. Dan uluh ketiga tu ketika tame umpat lomba elen dua itu nah mida bayarin, gratis ya, peserta ketiga gratis. Dan dengan syaratnya peserta ketiga tu dasar bujur-bujur andal ca lomba itu elak peserta ketiga ante hajanan gundaan atau bahasa itu hati anak bawang mida harapan manangin rupa peserta ketiga ante ikuaya supaya halal namanya uluh ketiga nyaman mida jadi judi, cuman uluh ketiga teh gauan namun tapi tahuin bahwa usikan itu atau lomba itu lombain kah misalnya nang buta lalu mida tahu cak. Jadi inggau peserta ketiga ante uluh nang betul-betul kalau iya bertanding kau mengalahkan nang dua kungan teh, ada kemungkinan kau mengalahkan nang dua kungan teh. Main bulu tangkis misalkan berdua main bulu tangkis nih, asalah berdua kedua bayar ya kau aweh nang manang iya bayar dengan kawala sekian ratus ribu misalnya, aweh nang kalah bayaran kawala, aweh nang manang menduan bayaran kawala teh. Nah itu judi. Tapi ketika intan nuluh hiji kungan umpat len dua itu nah mida bayarin nang hiji kungan tun are na muhallil, lalu iimbit cak huang perlombaan teh dan inceruman inggau nang umpat teh nang yang ketiga tun muhallil tun nang bujur-bujur andalnya main bulu tangkis ya nang mida tahuin mimping raket mida tahuin itu mida halal lenja ente main hajanan gundaan maka nang sama itu tetap hukum haram kalau muhallil natun atau orang ketiga tadi adalah orang yang tidak bisa dalam perlombaan itu atau tidak ahli dalam perlombaan itu nang pasti kalaham itu teh mida halal aja maka enggau. Atau misalnya are tenak klub sepak bola misalnya kan mengadakan turnamen sepak bola bebayar seberataan klub bebayar kareh pas jadi kumpulan sendaya dari seberataan klub-klub nang daftar tanah enggau ije klub tuh tidak bayarin, bayarin. Dan ije klub teh harus nang andal main sepak bola, elah nang menyepak bola gin tahu, itu mida harapanin, mida halal aja hukumah, hantam itu area maakalan Tuhan, hingga awan nang pina mida tahuin main bola, supaya tetap baya narina menjadi penghibur gundaan supaya mida haram, tetap haram hukumah. Jadi hingga unang memang betul-betul tahu cak melakukan perlombaan itu, entah lomba kah misalkan hingga unang bujur-bujur andal cak semete. Nah itu empat macam. Jadi dari empat macam itu ije menang haram. Nah, makanya perlu insiasati supaya hadiah hati menjadi tidak haram. Nang pertama halal apabila ada sponsor nang menengah hadiah. Duit peserta itu apa? Atau duit pembayaran dari orang-orang yang ikut perlombaan inggunaan akan nang laia akan kah misalkan akan biaya mengadakan lomba ya
atau yang lain-lain ya elak akan hadiah hantam kalau akan hadiah itu yang bermasalah, itu yang bermasalah. Jadi benda ini sebenarnya membungut arete bayaran dari peserta asalkan jangan bayaran tersebut yang dijadikan hadiah untuk perlombaan tadi, asalkan jangan bayaran tersebut yang dijadikan hadiah untuk perlombaan. Kalau juga ingin menjadikan bayaran itu hadiah untuk perlombaan, maka ada uluh lain nang umpat lomba nang iya tidak bayarin, dan uluh tena memang andal ca umpat lomba itu, uluh tena memang andal ca umpat lomba itu. Nah itu baik tentang ada tena hadiah perlombaan teh. Maka mudah-mudahan itu kawaim perhatian supaya betul-betul itah tun ada tena terikat dengan agama nitah, dengan syariat Islam, dengan aturan Islam. Jangan hanya sekedar mencari keramaian, mencari hiburan, tapi tidak memperhatikan aturan agama Islam, tidak memperhatikan syariat Islam. Kita orang yang beragama dan kita memeluk agama Islam, maka kita terikat dengan aturan-aturan yang sudah diatur oleh agama Islam. Elah sampai waktu belum midah hendak diurus oleh Islam, tapi pas mati kereh berlaku urus secara Islam. Ya teh ada nang belum midah hendak ini atur dengan aturan agama, tapi pas ia mati maatur uluh supaya uluh teh maurus ia secara agama, secara Islam. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Kita ingin hidup pun ikut aturan Islam, sebagaimana kita ingin mati pun juga diurus secara Islam. Maka mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah, dijauhkan dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.